Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Larasati Susilo. Saya Maesa Tirta Julputra Aksa. Dan saya Arifo Agung Ahmadi. Berikut presentasi dari kelompok kami. Materi pertama yang kami bawakan itu apa itu anak dalam sosial, budaya, dan politik. Jadi, anak dalam konteks sosial, budaya, politik itu merujuk pada bagaimana anak-anak dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika sosial, budaya, dan politik di sekitar mereka. Dan itu kayak mencakup bagaimana mereka belajar dan memahami norma-norma sosial, budaya politik, dan praktik politik, serta bagaimana mereka itu dapat berpartisipasi dalam proses politik di kemudian hari. Dalam pengaruh lingkungan, anak-anak itu belajar tentang nilai-nilai sosial, budaya, dan politik dari lingkungan mereka, terutama keluarga dan sekolah. Mereka itu belajar melalui contoh cerita dan bahkan interaksi sehari-hari. Dalam partisipasi politik, meskipun anak-anak belum memiliki hak pilih, mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik melalui berbagai cara, kayak berdiskusi dengan orang tua tentang isu-isu politik, terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau menyampaikan pendapat mereka tentang masalah-masalah yang mereka lihat. Dalam budaya politik, itu adalah kumpulan norma, nilai, dan sikap yang membentuk perilaku politik masyarakat. Anak-anak dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat dan mereka juga dapat berkontribusi dalam pembuatan budaya politik di masa depan. Dalam keterlibatan politik, anak-anak dapat mencakup berbagai hal, mulai dari pemahaman tentang hak-hak politik hingga partisipasi aktif dalam kampanye politik atau kegiatan sosial yang terkait dengan politik. Jadi singkatnya itu, anak dalam sosial budaya politik itu merujuk pada interaksi yang kompleks secara antara anak-anak, lingkungan mereka, dan proses politik, serta bagaimana mereka belajar berpartisipasi dan berkontribusi dalam membentuk masyarakat dan pemerintah di masa depan. Saya akan mempresentasikan tentang hak anak. Hak anak, anak memiliki beberapa hak, yaitu tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, maupun intelektual, yaitu dengan pendidikan yang memadai. Namun, dalam realitanya tidak semuanya memiliki privilege yang sama atau kesempatan yang sama, dikarenakan mereka memiliki keadaan yang memprihatinkan seperti ekonomi keluarga, yaitu kemiskinan, yang mengakibatkan kurangnya akses terhadap pendidikan dikarenakan sampai saat ini pendidikan di Indonesia berbayar yang harganya agak cukup lumayan mahal. Pada akhirnya mengakibatkan anak tersebut terpaksa untuk bekerja, dan dikarenakan dia memiliki keterbatasan dalam pendidikan, mereka biasanya terjerumus terhadap pekerjaan berbahaya seperti perdagangan narkoba ataupun menjual dirinya kepada orang yang lebih tua, atau bisa disebut dengan ladies companion atau LC. Di sini ada faktor penyebab anak bekerja. Salah satunya faktor utama yaitu kemiskinan. Karena rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang melibatkan anak-anak bekerja. Terlibatnya anak dalam kegagalan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua. Maka dari itu, banyak anak di bawah umur sudah mencari kerja karena kebutuhan hidup. Dan yang kedua, ada faktor budaya. Dari sini budaya tersebut bagus bagi anak untuk belajar membantu dan memahami perjuangan pada orang tua dalam mencari nafkah. Ada tetapi orang tua yang secara nyata memaksa anaknya melakukan secara untuk mencari uang. Yang selanjutnya ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang rendah di Indonesia mengakibatkan pola didik orang tua kepada anak sangatlah minim. Dan selanjutnya ada faktor kontrol sosial, yang dimana dikarenakan fenomena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh rakyat Indonesia. Sebab masa depan negara ini di tangan mereka yang menjadi calon penerus bangsa. Yang terakhir adalah perubahan proses produksi.
Karena perkembangan zaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi, membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih. Sekian. Baik, selanjutnya adalah perlindungan hukum bagi pekerja anak. Perlindungan hukum yang akan kami bawa salah satunya adalah Undang-Undang HAM dalam pasal 64 menjelaskan bahwasanya setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi. Kegiatan eksploitasi ekonomi yang dimaksud adalah pekerja anak, yaitu anak yang terpaksa bekerja dikarenakan tadi beberapa faktor keadaan yang mengharuskan anak tersebut untuk bekerja. Pekerja anak harus mendapatkan kesejahteraan agar dapat terciptanya suatu kehidupan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial, agar dapat terciptanya kehidupan mereka yang aman dan nyaman sesuai dengan cita-cita bangsa pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar dapat terlaksananya ketertiban dunia. Materi selanjutnya yaitu penanggulangan permasalahan pekerja anak. Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif karena disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain yaitu nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkat laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah lintas sektoral yang meliputi aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, dan juga aspek hukum. Ya, pada aspek ekonomi, anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah keluarga, yang dimana keluarga itu menormalisasikan bahwa anak bekerja itu bisa membantu perekonomian keluarga tersebut. Pada aspek budaya, anak bekerja merupakan keharusan budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa dengan banyak anak, banyak rezeki. Bahkan anak bekerja sering dianggap wajar atau malah membanggakan dalam beberapa budaya. Namun kenyataannya hal ini malah menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Pada aspek politik, dengan anak bekerja dapat diharapkan melanggengkan dominasi terah atau kekuasaan. Pada aspek hukum, anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum. Dan pada aspek sosial, anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat, dan malah anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat. Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan peraturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibuat baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, selaras dengan semangat dan esensi otonom daerah. Jadi upaya untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak bawah umur, yang dimana anak bekerja terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerja yang membahayakan. Dalam hal ini perlu adanya kampanye besar-besaran untuk menghapus pekerja anak. Yang ketiga, mengundangkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya konvensi hak anak dan konvensi ILO lain yang menyangkut anak. Yang keempat, mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informasi seperti di tempat pembuangan akhir TPA atau yang sering disebut sampah gitu. Dan yang terakhir,
memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya saran. Yang pertama, pemerintah harus memperbaiki ekonomi kesejahteraan rakyat. Dan kedua, terutama dalam faktor pendidikan. Kayak contoh pendidikan di Indonesia ini masih banyak untuk bayar-bayaran lah. Kan bayaran kesejahteraan Indonesia nggak semuanya kalangan mempunyai duit. Jadi sarannya sih harus pendidikan gratis lah untuk semua rakyat Indonesia agar nggak terjadi pengangguran ataupun kemiskinan di Indonesia lagi. Yang ketiga sih dalam kaitannya dengan upaya penghapusan anak sebagai pekerja, pemerintah harus mempunyai target untuk menghapus pekerja anak secara tuntas. Ya, sekian. Jadi kesimpulannya beberapa anak bekerja karena ada beberapa faktor penyebab anak bekerja, yaitu kemiskinan, faktor budaya, faktor pendidikan, faktor sosial, dan perubahan proses produksi. Namun pada kenyataannya, keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan undang-undang, konvensi internasional yang telah diafirkan oleh Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.